Ya, kembali di Dialog Morning Talks pemirsa, sembako bakal kena PPN. Iya, saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, kalau tadi Pak Ronsi sebagai pengamat perpajakan saja, ini nampaknya kita jadi sama-sama belum tahu ya, apa sebenarnya latar belakang pemerintah di DPR ini akan memajaki sembako. Nah, kalau dari pedagang sendiri, dari Asosiasi Bapak dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, sejauh ini PDKT-nya untuk atau pendekatannya terus menginformasikan atau mengajak berkomunikasi begitu ya kepada para pedagang ini terkait bahan pokok akan dikenai pajak, sejauh ini seperti apa, Pak? Mbak Jakri, kita cukup intens ya komunikasi dengan pemerintah dari kementerian manapun, termasuk mungkin BI atau Kementerian Keuangan ya, tentang inflasi, tentang harga pangan, tentang beberapa kebutuhan pangan yang cukup tinggi di beberapa bulan. Itu kami selalu dicari tuh, kami selalu dimintai keterangan, dimintai pendapat, dimintai masukan. Jadi sekarang merasa di ghosting, Mbak, giliran hal-hal yang dibutuhkan mereka cari kita, tapi giliran pas itu untuk hajat hidup kita, dicuekin, untuk kebutuhan kita, untuk keinginan kita, untuk harapan kita, itu justru malah ditinggalkan, tidak diajak bicara. Menurut saya tadi Bu Kodima Mbak Jakri sampaikan bahwa bahwa kondisi memang cukup sulit ya pemerintah. Kalau kami husnuzon, pemerintah ini sedang mencari cara agar ada banyak pemasukan pemulihan ekonomi. Tetapi justru menurut saya cara ini yang akan membunuh diri sendiri. Kita tahu, kita mati-matian kok pedagang pasar ya, masyarakat mati-matian untuk ikut serta memulihkan ekonomi mereka. Mereka mencari cara dengan berbagai macam cara untuk memulihkan ekonomi mereka. Tapi jangan sampai dibunuh sendiri oleh pemerintah dengan cara melakukan pemajakan di bahan pangan, bahan pokok. Oke, ada gitu tidak? Oke, di awal-awal ini nampaknya kan pemerintah meminta referensi dari teman-teman pedagang, dari IKAPI, begitu mungkin meminta data aktual seperti apa pergerakan harga barang sembako di pasaran. Tapi sejauh ini ada tidak referensi dari teman-teman IKAPI? Sebenarnya bagaimana sih mekanisme untuk mengatur harga di pasaran tanpa harus mengenai pajak terhadap sembako, Pak? Sama sekali tidak ada komunikasi soal itu. Memang akhir-akhir ini di pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, memang menterinya, saya minta maaf, agak kurang komunikatif ya, sehingga persoalan demi persoalan itu terjadi di lapangan. Kebijakan yang ditempuh itu kebijakan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena memang mereka tidak mendengarkan kondisi dan kondisi apa yang ada di lapangan. Mungkin di saat-saat kami melakukan upaya-upaya yang justru mengganggu mereka, mungkin kami segera dihubungi, segera diminta ketemu, segera diajak komunikasi. Contoh, waktu kami meminta pedagang tahu dan tempe mogok selama 3 hari. Terus kami minta kepada daging sapi mogok, itu baru semua kasak-kusuk hubungi kami, minta ketemu, cari solusi dan seterusnya. Tetapi pas giliran draft undang-undang yang ini justru permanen ya, yang ini justru menyangkut hajat hidup banyak orang, kami dalam kondisi pandemi ini, Mbak Jakri, saya harus sampaikan 50-60% kami mengalami penurunan omset. Biasanya Ramadan kami bisa berpesta, tapi kali ini kami tidak panen sama sekali. Kalau di pasar itu Ramadan pasti panen. Nah, ini kondisi fakta di lapangan ya. Jangan sampai kami berguguran, pedagang gulung tikar, sehingga ekonomi di lapisan bawah, perputaran uang di masyarakat, di daerah masing-masing, di sekitar pasar itu tidak terjadi. Karena itu justru sesungguhnya titik ekonomi kita bisa pulih atau tidak, bangkit atau tidak. Fondasi ekonomi itu ada di sana, Mbak. Ya, ada di pedagang, ada di pasar tradisional juga begitu ya sebagai penggerak, Pak Mansuri. Jadi ini belum diajak RDP ya oleh DPR, dan mungkin roadshow-nya apa yang akan dilakukan begitu untuk dalam waktu dekat mungkin Pak Mansuri oleh teman-teman IKAPI? Ya, ini memang baru dibicarakan kemarin, Mbak. Ini baru dibicarakan oleh teman-teman, tapi desakan wilayah-wilayah, desakan provinsi-provinsi meminta ini dilakukan secara nasional, sehingga tekanannya juga berbeda. Kami akan Rapimnas di Novotel tanggal 26 besok, yang salah satu rekomendasinya adalah meminta untuk ini
dan memberikan protes keras terhadap presiden, termasuk meminta agar ini diperhitungkan kembali agar tidak ada gerakan-gerakan yang lebih ini kan masa pandemi Mbak ya, jangan sampai kita dipaksa turunkan jutaan pedagang ke Jakarta, kan itu nggak penting sebenarnya, nggak perlu sebenarnya. Kalau komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik. Betul. Kami menghindari itu, maka kami akan lakukan komunikasi lebih intens dengan DPR, ketua DPR dan wakil-wakil ketua DPR juga kami akan minta untuk bertemu, berdiskusi untuk menjaga sama seperti Pak Ronsi tadi bilang bahwa ini border akhirnya ada di DPR sekarang nih. Sekarang sudah dialihkan ke DPR, kita akan tunggu upaya-upaya apa juga kami akan pantau DPR, termasuk berkomunikasi intens dengan ketua atau wakil-wakil ketua Mbak Ronsi. Baik Pak Mansuri. Pak Ronsi, ini kalau tadi itu sekiranya sedikit banyak rekomendasi yang akan dilakukan oleh teman-teman pedagang. Kalau dari Anda, amatan Anda dan mungkin para pengamat perpajakan lain, ini karena kita sama-sama tidak tahu ya, apa latar belakang dari pemerintah ingin memajaki bahan pokok, sebaiknya apa rekomendasi atau referensi yang bisa diberikan pemerintah saat ini sudah ada dalam draft gitu, sebelum nanti ketuk palu? Jadi begini Zaki, seperti saya bilang tadi, kalau kita tahu rohnya, kan kita bisa pelajari literasinya, ya, kajian akademisnya seperti apa. Kan itu poin yang saya mau katakan. Bukan berarti pada hal teknis mengenai pasal demi pasal itu, tidak. Ini adalah desain global kita. Pasca pandemi nanti seperti apa dunia perpajakan kita, kan itu masalahnya. Jangan sampai kita hanya demi mencapai target, lalu ya sekali lagi saya bilang quote and quote, membobardir apa saja. Ya, hantam kromo gitu loh bahasa kasarnya, ya kan? Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau pemerintah sudah kan nggak mungkin, orang udah diserahkan kok, ya kan? Teman-teman DPR sekarang kuncinya, mereka punya hati nurani atau tidak? Mendengar nggak suara keluhan masyarakat ini gitu? Itu aja, nggak bisa hal-hal lain, nggak mungkin kan turun ke jalan seperti yang disampaikan oleh Pak Mansuri. Betul atau tidak? Artinya selain dalam tanda kutip tidak mengganggu sembako, mungkin kalau memang pemerintah membutuhkan fresh money saat ini, sebaiknya mungkin apa yang bisa dialihkan kalau memang pemerintah ingin memajaki hal yang lain begitu, tapi jangan mengganggu sembako, dalam tanda kutip jangan mengganggu sembako. Dari Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Karena kita sama-sama tidak tahu ya, ini latar belakang dari pemerintah. Sekali lagi saya garis bawahi, sama-sama tidak tahu apa yang diinginkan pemerintah untuk memajaki bahan pokok. Sakri, persis, itu yang saya mau sampaikan. Artinya begini, toh rancangan ini kan undang-undang formal, KUP ini. Jadi supaya dipahami sama teman-teman ya, bukan saya menggurui. Jadi nanti kan ada undang-undang materialnya, undang-undang PPN sendiri, ya kan, undang-undang PPH, BPHTB, bahkan cukai juga masuk ya di dalam ini. Itulah materialnya. Kita lebih baik genjot sekarang di formilnya ini. Kita mendesak DPR bukan berarti dengan demo, tidak. Ya saling berkomunikasi saja dulu bagaimana solusinya agar tidak terjadi gejolak pasar yang nanti kemudian akan merambat kemana-mana, gitu loh. Ya, saya orang yang selalu mendukung apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Kalau memang goalnya adalah atau bottom line dari kegiatan itu adalah demi kemaslahatan umum atau bonum consume, saya sepakat. Tetapi begitu saya membaca pasal ini, kok pikiran saya apa ya latar belakang itu pertanyaannya kemudian. Ini kan masalah besar yang harus dipikirkan bersama, menyangkut rakyat kecil. Betul bahwa nanti mungkin ada batasannya seperti PP 23 ya. Ya batasan mengenai omset 4,8 M itu. Ya kan UMKM. Pak Mansur tahu lah ya seperti itu tarifnya mungkin di 1%. Itu urusan kemudian dulu. Yang mau sampaikan adalah yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak sesuai dengan UUD 45 ini. Mungkin saat ini benar-benar dipikirkan dulu matang-matang gitu. Karena ini kan perintah konstitusi, betul bahwa undang-undang pajak juga atas perintah amanat UUD 45 sama. Di UUD 45 juga memerintahkan juga bahwa negara berkewajiban. Ingat loh pasal 34 amandemen UUD 45 itu. Ya kan, lalu pasal 28C mengenai hak warga masyarakat. Saya pada posisi yang untuk sementara saya bilang bahwa sangat kurang elok kalau rancangan undang-undang ini
dipakai untuk menggenjot penerimaan negara dalam rangka menutup shortfall, atau dengan kata lain tatanan kita punya perpajakan ke depan itu lebih bagus. Saya agak tidak sepaham gitu kali ini. Betul, betul. Meskipun sama-sama mengamati pajak, ingin negara mendapatkan pajak yang maksimal, tapi untuk hal yang satu ini nampaknya terganggu ya, Pak Ronsi ya. Baik. Iya, agak terganggu karena ini kan untuk kepentingan kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kita sama-sama harus urat nadi kita tuh ada di pajak. Iya, kita sama-sama harus menjaga imunitas, makanan harus bergizi, tapi bahan pokoknya saja seperti ayam, daging, begitu sayur dan buah-buahan sampai harus dipajaki nanti. Pak Mansuri, sekarang kondisi pasar saat sudah mengetahui, adakah harga-harga yang sudah mulai bergejolak begitu Pak, atau seperti apa? Bagaimana IKAPI juga bisa calming down para pedagang mendengar rencana ini? Ada namanya psikologi pasar. Ini terjadi setiap ada isu-isu yang berkaitan dengan mereka. Harga pangan bisa secara tiba-tiba per detik itu naik jika ada isu yang ini mengkhawatirkan mereka. Kepanikan itu muncul di saat ada isu bahwa penjualan sayur-sayuran akan dipajaki gitu. Kepanikan itu sudah terjadi saat ini ada, dan itu hari ini memang terasa itu, tetapi kami segera melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok pedagang, dengan anggota kami di bawah, bahwa ini masih panjang. Ini masih panjang, kami terus berjuang, kami terus berupaya melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya konstitusional untuk menghentikan kegilaan ini semua. Tetapi ini terasa Mbak Cakri, bahwa emosional pedagang ya, yang kami sebut psikologi pasar itu terjadi. Harga apakah ikut naik apa tidak, hari ini saya akan umumkan, semoga tidak ya, tapi beberapa jenis seperti gula itu masih cukup tinggi, hampir 14.000, daging masih 135. Ini menurut saya bagian dari efek pemberitaan yang cukup meluas ini. Oke, baik. Setidaknya kita berharap banyak juga ini terhadap teman-teman IKAPI, begitu jadi ada PR ya Pak ya, padahal teman-teman yang juga tersakiti mungkin saat ini mendengar kabar ini, tapi lebih banyak PR-nya Pak. Ya, kita berharap pedagang juga tidak reaktif untuk mempengaruhi harga barang-barang di pasar begitu. Ya. Baik, Pak Ronsi juga terima kasih, kita juga berharap apa yang tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya teman-teman pengamat pajak, ini juga bisa segera terungkap dari pemerintah. Dan Sakri, sebelum tutup saya boleh mengutip pendapatnya Abraham Maslow ya. Dia mengatakan manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya ya. Yang paling rendah ya, ada 5 dia sebut. Pertama, kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan keamanan dan keselamatan, lalu ketiga adalah kebutuhan sosial, lalu kebutuhan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jangan lupa pendapat dari pakar-pakar terdahulu dalam merancang atau merevisi sebuah undang-undang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, atau yang kita sebut untuk kemaslahatan umat atau bonum consume. Pesan saya terakhir sebelum kita akhiri adalah sebaiknya teman-teman media lebih cenderung sekarang itu bukan ke pemerintah nanyanya, enggak. Karena sekarang sudah ada di Senayan. Kuncinya sekarang ada di Senayan. Teman-teman di Senayan paham atau tidak perubahan ini? Karena saya selama ini terus terang aja semenjak 2015 teks amnesti jilid pertama itu, ya saya sering dihubungi oleh teman-teman DPR ya untuk membaca satu-satu item bab per bab. Ini aja kan kita buru-buru ini pembuatan undang-undang ini. Mengingatkan kembali kepada DPR untuk pelajaran yang paling mendasar ya. Tadi Bapak sempat menyebut pelajaran SD soal kebutuhan pokok manusia itu tadi, sandang, pangan, dan papan. Salah satunya ya ini yang sedang kita bahas adalah kebutuhan pangan kita. Janganlah memajaki sembako. Dan itu juga menjadi harapan teman-teman IKAPI. Jangan lagi di ghosting ya Pak Mansur ya. Baik. Jangan lagi di ghosting kalau belanja ke pasar tradisional. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi ini. Sehat selalu. Dan terima kasih Cakri, Pak Mansur. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami kembali usai jeda.